Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Ramadhani akan mempresentasikan hasil proposal yang sudah saya buat, yang berjudul Formulasi dan Evaluasi Fisik Serbuk Effervescent Sari Buah Semangka Merah atau Citrullus Giarratus Tam, Matsumura, dan Nakai dengan variasi konsentrasi aspartam sebagai pemanis. Dengan dosen pembimbing Bapak Diki Miswanda, SPD, MSc. Latar belakangnya itu kekhawatiran akan adanya kemungkinan efek samping dari antioksidan sintetis yang berbahaya bagi kesehatan manusia yang bersifat karsinogenik, menyebabkan antioksidan alami sebagai pengganti antioksidan alami perlu dikembangkan untuk memperoleh produk antioksidan yang lebih aman, salah satunya dalam bentuk sediaan effervescent. Kemudian dibuatlah serbuk effervescent yang merupakan campuran senyawa asam dan basa bila ditambahkan air akan bereaksi membebaskan karbon dioksida, sehingga menghasilkan buih. Bentuk sediaan effervescent cenderung disukai masyarakat karena mudah dikonsumsi dan praktis dalam penyajian, serta memiliki keunggulan dapat memberikan rasa menyegarkan karena adanya gas karbon dioksida. Berdasarkan hasil penelitian bahwa buah semangka merah mengandung antioksidan yang cukup tinggi, vitamin C sebanyak 60,9 mg per 100 gram, dan kandungan senyawa flavonoid yang terdapat dalam semangka yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Dilakukanlah penelitian dengan judul Formulasi dan Evaluasi Fisik Serbuk Effervescent Sari Buah Semangka Merah atau Citrullus lanatus tam, Matsumura, dan Nakai dengan variasi konsentrasi aspartam sebagai pemanis. Hipotesisnya, 1. Sari buah semangka merah atau Citrullus lanatus tam, Matsumura, dan Nakai dapat diformulasikan dalam bentuk sediaan serbuk effervescent. Kedua, serbuk effervescent sari buah semangka merah atau Citrullus lanatus tam, Matsumura, dan Nakai dengan variasi konsentrasi aspartam 1,5%, 2%, 2,5% memenuhi persyaratan. Ketiga, serbuk effervescent sari buah semangka merah atau Citrullus lanatus tam, Matsumura, dan Nakai dengan variasi konsentrasi aspartam sebagai pemanis memberikan tingkat kesukaan yang berbeda. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah sari buah semangka merah atau Citrullus lanatus tam, Matsumura, dan Nakai dapat diformulasikan dalam bentuk sediaan effervescent. Kedua, untuk mengetahui apakah serbuk effervescent sari buah semangka merah atau Citrullus lanatus tam, Matsumura, dan Nakai dengan variasi konsentrasi aspartam 1,5%, 2%, 2,5% memenuhi persyaratan. Ketiga, untuk mengetahui apakah serbuk effervescent sari buah semangka merah atau Citrullus lanatus tam, Matsumura, dan Nakai dengan variasi konsentrasi aspartam sebagai pemanis memberikan tingkat kesukaan yang berbeda. Rancangan penelitiannya pertama, pemeriksaan screening fitokimia dari buah semangka agar mengetahui parameter metabolit sebenarnya. Kedua, pemeriksaan organoleptis dari segi warna, rasa, dan bau dari serbuk yang dihasilkan. Ketiga, pemeriksaan evaluasi serbuk yang meliputi kadar air, kecepatan alir, penentuan sudut diam, dan waktu dispersi. Keempat, pemeriksaan hedonik atau tingkat kesukaan dari serbuk. Kerangka pikirnya berdasarkan rancangan penelitian, yaitu ada variabel bebas, variabel terikat, dan parameternya. Variabel bebasnya itu ada sari buah semangka yang diuji screening fitokimia untuk menentukan parameter alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, glikosida, dan steroid atau triterpenoid. Variabel bebas yang kedua yaitu pembuatan serbuk effervescent dalam berbagai konsentrasi aspartam pada 1,5%, 2%, dan 2,5%. Dievaluasi serbuk yang akan menentukan parameter organoleptisnya, kadar airnya, kecepatan alir, penentuan sudut diam, dan waktu dispersi, serta menentukan parameter hedonik atau tingkat kesukaan.
Prosedurnya memiliki formula dasar sediaan serbuk effervescent yang mengandung natrium bikarbonat 53%, asam tartrat 28%, asam sitrat 19%. Prosedur pembuatan sari buah semangka. Pertama itu buah semangka dipotong-potong dan dipisahkan kulitnya terlebih dahulu. Kemudian ditimbang 1 kg dan dihaluskan dengan blender lalu disaring. Sari buah hasil penyaringan itu lalu dicampur dengan dextrin, kemudian diaduk secara merata. Selanjutnya dituangkan pada wadah yang telah diberi alas aluminium foil. Masukkan dalam lemari pengering sampai kering kurang lebih 3 hari. Adonan yang sudah kering kemudian digerus sampai halus. Selanjutnya diayak dengan pengayak nomor 60. Hasil pengayakan tersebut ditimbang dan dimasukkan ke dalam wadah yang ditutup rapat supaya terhindar dari kelembapan. Prosedur selanjutnya yaitu prosedur pembuatan serbuk effervescent. Pertama ditimbang masing-masing formulanya, kemudian bahan-bahan yang berbentuk kristal seperti asam tartrat dan asam sitrat dihaluskan dengan cara digerus dan diayak dengan ayakan nomor 60. Serbuk sari buah semangka yang telah dikeringkan dicampur dengan natrium bikarbonat atau M1, aspartam digerus, kemudian ditambahkan asam sitrat dan asam tartrat yang telah dihaluskan. Massa 2. Massa 1 ditambahkan ke dalam massa 2, gerus sampai homogen. Keringkan dalam oven pada suhu 40 derajat Celcius sampai benar-benar kering. Setelah kering, kemudian ayak dengan mesh nomor 60 untuk membuat serbuk. Setelah menjadi serbuk, lakukanlah pengujian kualitas serbuk effervescent. Kemudian dilakukan metode screening fitokimia. Pertama ada uji alkaloid. Alkaloidnya akan dianggap positif jika terjadi endapan menggumpal berwarna putih atau kuning pada reaksi Mayer, endapan coklat sampai hitam pada reaksi Bouchard, dan endapan coklat atau jingga kecoklatan pada reaksi Davenport. Pada uji flavonoid, flavonoid bereaksi positif akan menghasilkan larutan berwarna jingga, merah muda atau merah. Pada uji saponin, saponin dianggap positif jika terbentuk busa setinggi 1-10 cm yang stabil dan tidak kurang dari 2 menit, serta tidak hilang dengan penambahan tetes asam klorida 2N. Pada uji glikosida akan dianggap positif bila menghasilkan cincin. Pada uji tanin, tanin akan dianggap positif jika terjadi warna biru atau hijau kehitaman. Pada uji triterpenoid atau steroid, akan dianggap positif apabila warna ungu sampai merah. Kemudian dilakukan prosedur evaluasi serbuk. Evaluasi karakteristik fisik sediaan serbuk effervescent meliputi F0, F1, F2, F3, dan F4. Pertama, dilakukan uji organoleptis, yaitu diamati secara langsung warna, rasa, dan bau dari serbuk yang dihasilkan. Yang kedua, uji kadar air. Pengujian kadar air menggunakan metode gravimetri, di mana pertama ditimbang 5 gram serbuk, dicetak bobotnya, kemudian serbuk dipanaskan dalam oven pada suhu 40-60 derajat Celcius sampai bobotnya konstan. Lalu ditimbang kembali bobot keringnya, kemudian dihitung persen kadar air serbuk. Dengan rumus, persen kadar air sama dengan bobot awal dikurang bobot akhir per bobot awal dikali 100%. Uji yang ketiga yaitu uji kecepatan alir. Kecepatan alir dilakukan dengan menggunakan corong berdiameter atas 12 cm, diameter bawah 1 cm, dan tinggi 10 cm. Dilakukan dengan cara pertama masukkan 25 gram serbuk ke dalam corong yang tertutup bagian bawahnya. Lalu permukaannya diratakan. Kedua, dibuka secara perlahan penutup bawah corong dan secara serentak dihitung waktunya dengan stopwatch. Ketiga, dihentikan stopwatch apabila seluruh serbuk telah habis di dalam corong. Keempat, dicatat waktu alirnya. Kelima, lakukan 3 kali pengulangan. Lalu, keempat ada uji penentuan sudut diam. Dilakukan penimbangan 25 gram serbuk dan ditempatkan pada corong alat uji dalam keadaan tertutup. Kedua, siapkan kertas milimeter sebagai alat untuk menampung serbuk. Ketiga, dibuka tutup corong, biarkan serbuk mengalir dan ditampung pada kertas milimeter.
4. Dicatat tinggi penumpukan serbuk dan diameternya, lalu dihitung nilai ketinggiannya dan dilakukan selama 3 kali. Lalu dilakukan uji waktu dispersi dengan cara masukkan 100 ml air ke dalam beker gelas, masukkan 5 gram serbuk effervescent, dihitung waktu larutnya dimulai dari serbuk yang dimasukkan dalam air sampai semua serbuk terlarut dan gelembung-gelembung di sekitar wadah mulai menghilang. Keenam, dilakukan uji kesukaan atau hedonik, di mana sukarelawan diminta untuk memberi tanggapan dan penilaian atas 5 formulasi serbuk effervescent yang disajikan. Uji kesukaan dilakukan terhadap 30 sukarelawan yang meliputi rasa, warna, dan bau. Terima kasih. Sekian persentase hasil proposal saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.